Ya, ini merupakan sesuatu yang sifatnya challenging gitu ya. Jadi at the end of the day, startup sebagai sebuah discovery model organization, dia akan berubah menjadi corporate kan. Nah, ketika dia akan bertransformasi menjadi corporate, maka mau nggak mau dia akan dituntut untuk efisien. Nah, begitu juga dengan corporate gitu ya. Corporate itu kalau terlalu gemuk, dia juga nggak akan bisa lincah, maka dia harus memastikan bahwa organisasinya tetap selalu fit gitu ya. Tadi sampaikan di sini ada teman-teman dari Rekin, ada dari Move, kemudian ada dari Inka, satunya lagi apa ya tadi ya? Satunya lagi apa tadi Mbak? Baik. 3 itu ya. Jadi saya rasa organisasi itu bicara dalam konteks masih Jasara Harja ya. Jadi ada dari Jasara Harja, dari Rekin, sama dari Inka gitu ya. Nah, saya rasa 4 perusahaan ini posisinya ada di konteks corporate ya, bukan startup tapi corporate. Nah, challenge dari corporate adalah ketika kita bicara growth, kita oleh shareholder tetap terus dituntut untuk tumbuh gitu ya. Sementara kondisi pasarnya juga tidak memungkinkan lagi. Nah, saya akan bagi 2 sesi dalam diskusi ini. Yang pertama kita akan bicara mengenai karakteristik agile organization singkat, kemudian yang kedua adalah bagaimana organisasi itu akan bisa tumbuh dalam konteks digital transformation. Oke, tadi sudah perkenalkan. Bapak Ibu boleh panggil saya Junaidi, Mas Junaidi, Pak Junaidi, silahkan ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan feel free saja. Pak Jun sepertinya agak freeze ya. Halo, Pak Jun. Ya, Bapak Ibu mohon maaf sepertinya sinyal Pak Jun agak bermasalah ya. Jadi kita tunggu sebentar untuk connect ke ke Pak Jun kembali ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Sepertinya faktor sinyal nih, Pak. Sebentar kita tunggu untuk Pak Jun kembali gabung ya. Sebentar. Oke. Akan masuk kembali. Baik Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu Pak Jun masuk kembali, saya coba akan putarkan tadi ada informasi sedikit tentang Agile Integration. Boleh ya Pak Sarif kita putarkan videonya sambil tunggu Pak Jun untuk join ya Pak ya. Sebentar saya akan share di sini. Silakan. Oke. Oh, di sini sudah masuk kembali Pak Jun. Sebentar, coba saya cek. Oh, belum. Baik, kita putar sedikit ya Pak, Bapak Ibu, untuk ini adalah profil dari Agile Integration. Sebentar kita sambil menunggu Pak.
Oke, baik. Itu adalah profil dari Agile. Nanti akan selanjutnya akan dibawakan sesinya ya oleh Pak Syarif Hidayat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya Pak Jun belum terkoneksi juga. Sepertinya jaringannya masih kurang ini ya, kurang bisa dicek ya. Sebentar, saya coba. Sepertinya belum bisa, Bapak Ibu. Atau mungkin boleh dari Pak Syarif dulu, Pak, untuk kita share pertama. Nanti mungkin Pak Jun akan kita susulkan ya, Pak ya. Kalau boleh, Pak. Oh, sebentar Pak Syarif. Ini Pak Jun sudah masuk. Alhamdulillah. Emang ya Bapak Ibu, kami mohon maaf banget karena masalah sinyal ini unpredictable. Baik, 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 baik. Sebentar ya Pak Syarif. Kalau begitu kita kembali ke Pak Jun. Halo Pak Jun. Halo, wah mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kita ngomongin digital tapi ada isu digital ya. Ini kebetulan di Bekasi lagi listrik mati nih beberapa kali, sudah diumumin 2 hari yang lalu, matinya ternyata waktunya berbeda gitu. Jadi diumumin hari Senin, matinya hari Selasa gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, minimal sudah bisa. Jadi baik, saya coba share materinya tadi. Sudah muncul ya, jadi karakteristik Agile tadi kita sampaikan bahwa ya ada bicara global resesi, kemudian ada natural resources shifting gitu ya. Jadi apa yang dulu orang bicara mengenai batu bara gitu ya, jadi salah satu primadona, kemudian 5 tahun terakhir tiba-tiba drop, tapi kemudian 2 tahun terakhir tiba-tiba naik lagi gitu ya. Nah ini kita bicara natural resources. Kemudian juga shifting lagi bicara mengenai lithium ya sebagai salah satu sumber resources yang dicari-cari banyak organisasi. Kenapa? Karena tren ke depan orang bicara transportasi yang menggunakan baterai atau listrik. Urbanisasi juga masih relevan gitu ya. Kemudian pandemik juga sampai sekarang kita masih ngalami juga. Open information juga akses itu udah berbeda. Kalau beberapa tahun yang lalu itu orang 10 tahun yang lalu saya ingat gitu ya, kita mau melakukan riset dan lain sebagainya itu susah banget datanya. Tapi sekarang itu datanya udah banyak banget, justru challenge-nya adalah bagaimana memastikan data-data yang istilahnya yang valid, bukan sampah ya. Nah, termasuk juga ada perubahan Gen Y sama Z era. Nah, demographic social change, kemudian ada bicara connectivity, ada perubahan economic power, ada big data smart juga mendrive pertumbuhan yang disebut dengan new tech enable business model. Tantangan-tantangan itu direspon oleh organisasi dalam konteks yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu itu tantangannya direspon secara tradisional response itu ada 3, yaitu menggunakan operational excellence, customer intimacy, dan product leadership. Biasanya milih salah satu ya. Jadi kalau operational excellence itu biasanya nggak fokus di customer intimacy maupun product leadership, meskipun dua-duanya tetap dilakukan. Atau fokus di customer intimacy, tapi operational excellence sama product leadership-nya itu so-so. Begitu juga dengan fokus di product leadership, operational excellence sama customer intimacy-nya so-so. Misalnya beberapa organisasi manufacture itu fokusnya di operational excellence ya, harga murah, kualitas bagus gitu ya. Customer intimacy itu lebih ke custom, jadi produk-produknya nggak bisa massal one by one. Nah kalau product leadership itu adalah selalu lead di depan, selalu launch di depan. Nah ini adalah respon yang dilakukan oleh organisasi di masa-masa lalu dengan konteks traditional response. Nah sekarang mesti berubah, tidak hanya bicara mengenai traditional response, tapi bicaranya adalah digital transformation approach. Jadi apa itu? Yaitu bicara improvement tetap, yaitu bicara yang murah, quality bagus tetap, tapi yang paling penting yang nomor 2 dan nomor 3, sekalian. Yaitu apa? Radically unique customer experience maupun new business model. Nah ini yang penting untuk kita pahami secara bersama-sama dalam konteks organisasi ya. Nah ciri-ciri organisasi yang kecil itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum masuk ke sana kita mau menyampaikan bahwa ketika di era pandemi pilihan organisasi ada 2, yaitu melakukan yang namanya cut off, jadi layoff, kita potongin otot-otot kita gitu, atau justru mengembangkan diri gitu ya. Nah
riset yang dilakukan oleh organisasi, baik yang dilakukan oleh Booz Allen, Bain gitu ya, mereka mengatakan bahwa, atau Gartner gitu ya, mereka mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang justru melakukan inovasi-inovasi improvement di masa-masa sulit itu ternyata pertumbuhannya justru lebih signifikan gitu ya. Jadi ada istilah the last man standing is the last man who will running gitu ya, we will run gitu ya. Jadi mereka yang bertahan, kemudian ketika pandemi itu selesai, dia akan menjadi orang yang pertama yang berlari. Nah, ciri-ciri organisasi agile itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kita sebut strateginya, trademarknya adalah North Star embodied across the organization. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks structure-nya bicara network empower team, gitu ya. Jadi North Star embodied across the organization itu apa? Bahwa ketika bicara tujuan organisasi itu yang tahu tidak hanya BOD-nya saja, tidak hanya CEO-nya saja, tapi sampai level yang paling bawah gitu ya. Semua tahu arah organisasinya mau ngapain. Kemudian structure, itu bicara network empower team itu sudah tidak model lagi struktur organisasi yang birokratis. Misalnya kalau di beberapa teman-teman BUMN gitu ya, layernya itu banyak banget, dari direksi turun ke BOD-1, Kadif, turun lagi Wakadif, turun lagi Kabak, turun lagi Wakabak, turun lagi supervisor, turun lagi senior staff, turun lagi junior staff. Jadi kalau junior staff mau kasih ide ke Kadif supaya bisa dieksekusi, jalurnya banyak banget tuh. Yang mesti ke Wakabak, ke seniornya, kemudian ke Wakabak, Kabak, ke Wakadif, Kadif. Kadifnya nggak setuju, turun lagi, panjang banget. Nah ini structure yang sudah nggak relevan lagi. Maka disebut dengan namanya network of empowered team gitu ya. Jadi clear, flat structure, kemudian tapi accountability-nya tetap jelas, role-nya jelas. Nah, yang lebih kritikal sebenarnya adalah bicara hands-on governance. Jadi nggak bisa atasan itu cuma nyuruh-nyuruh kamu A, kamu B, kamu C, tapi sebenarnya atasannya nggak ngerti apa yang dilakukan, gitu ya. Ini bicara structure. Kemudian proses yang lama udah nggak relevan lagi, gitu ya. Maka proses-proses yang di-challenge itu adalah proses yang rapid decision and learning cycle, gitu ya. Jadi model-model rapid iteration. Jadi kalau misalnya organisasi itu launch new product itu dulu mulai dari lakukan planning, kemudian developing, kemudian launch, kemudian deploy, perlu waktu 12 bulan sampai 20 bulan atau hampir setahun 2 tahun, maka itu udah nggak relevan lagi tuh, karena sekarang bukan yang gede ngalahin yang kecil, tapi bicaranya adalah yang cepat ngalahin yang lambat gitu ya. Maka rapid iteration, experimentation, standardization itu lebih penting, lebih kritikal kita lakukan small tapi improve daripada kita nunggu perfect baru di launch gitu ya. Ini bicara proses. Nah, bicara people, bicara dynamic people model that ignites passion. Jadi people-nya itu udah nggak bisa silo lagi. Saya ngerjain ini, saya nggak mau ngerjain itu, saya nggak mau tahu. Udah nggak bisa tuh, karena konsepnya sudah bicara entrepreneurial drive. Sama role mobility, jadi role-nya itu udah mulai mobile. Orang dituntut untuk bisa multitasking juga. Nah, sudah pasti bicara teknologinya juga bicara next generation enabling technology. Nanti Pak Sarif akan sampaikan ya contoh-contohnya. Nah, bagaimana kemudian organisasi mau create yang namanya growth through digital transformation. Nah, ini sekilas kita sampaikan, ini adalah framework kita GML ya. Jadi organisasi itu bisa mengeksekusi strateginya kalau melakukan 5 hal ini ya. Ini riset yang kita lakukan di banyak organisasi dengan berbagai macam istilah, tapi come up dengan 5 framework ini. Pertama bicara strategy formulation, memformulasi strategi, bicara what business we are in, area permainan kita apa, kemudian challenge-nya apa saja, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity threat-nya apa. Nah, kemudian ini diterjemahkan menjadi strategy mapping, yaitu apa-apa yang menjadi priority organisasi di level organization wide. Nah, tidak kalah pentingnya kalau di level organization wide atau corporate sudah dilakukan, maka dia mesti diturunkan di level organization alignment atau diselaraskan sampai ke level yang paling bawah, ini yang disebut dengan namanya individual goals. 1, 2, 3 ini bicara development-nya, 4, 5 ini bicara monitoring sama evaluation-nya gitu ya. Nah, ini yang kemudian disebut namanya PDCA-nya strategi atau plan, do, check, action. Nah, organisasi-organisasi yang sifatnya corporate, yang sudah matang, sudah mature,
sudah baku perencanaan strateginya, bisnisnya, dan lain sebagainya, biasanya kemudian organisasi itu akan terjebak di area yang disebut saturated ya. Saturated itu apa? Ya kondisinya adalah kondisi-kondisi di mana marketnya itu sudah kompetisinya sudah makin ketat gitu ya. Pertumbuhannya istilahnya itu ada namanya the law of diminishing return. The law of diminishing return itu adalah pertumbuhannya itu bertumbuh tapi persentase pertumbuhannya makin mengecil. Misalnya dulunya 100, kemudian naik jadi 10%, jadi 110. Nah, harusnya kalau dia naik 10% lagi, minimal 10% atau 15%, maka 110 mestinya nambah lagi menjadi 125 atau 130. Nah, dari 110 itu bukan naik ke 125 atau 130, tapi 110 itu naiknya ke 118. Tetap naik, tapi sebutannya adalah kenaikannya itu menurun persentasenya. The law of diminishing return. Nah, kalau ini terjadi di dalam organisasi, maka PR tuh buat organisasi bagaimana supaya menjaga minimal kenaikannya itu tidak turun gitu ya. Jadi persentase kenaikannya tidak turun. Jadi tadi misalnya dari 100 ke 110 naik 10%. Naik 10% lagi harusnya minimal 121 atau 125 gitu ya. Tapi ternyata misalnya dia nggak naik 125 tuh gitu ya, tapi naiknya malah hanya 118. Nah, maka PR organisasi adalah bagaimana supaya pertumbuhan itu bisa terjadi. Nah, kalau kita bicara di dalam konteks pertumbuhan, di dalam financial perspektif gitu ya. Nah, ada dua model bagaimana shareholder value organisasi itu bisa growth ya. Yang pertama adalah ditarik dari pertumbuhannya, growth strategi gitu ya. Yang kemudian bicara productivity strategi. Bahasa sederhananya apa? Organisasi itu akan bisa meningkat shareholder value-nya kalau revenue-nya itu tumbuh dan organisasinya efisien. Nah, kalau dia tumbuh tapi nggak efisien, ya so what's the point gitu ya. Tiap tahun omsetnya naik, tapi profitnya makin lama makin turun rasionya. Ya ini jadi PR. Memang organisasi kerja kerja paksa gitu ya. Rodi gitu atau Romusa kan pasti ada dikejar adalah profit. Buat apa capek-capek ngerjain banyak hal tapi ternyata profitability-nya kecil. Mendingan main-main yang aman aja. Nah, ini ada dua kaki kan. Maka kakinya adalah bicara mengenai dari sisi satu growth-nya mesti dikejar, yang kedua adalah bicara efisiensi. Nah, ketika bicara growth pun itu ada dua, yaitu apa? Yaitu dalam konteks existing customer atau new business tuh gitu ya, new opportunity. Nah, inilah adalah PR-PR yang kemudian perlu dipikirkan organisasi ketika organisasi dalam konteks corporate itu dia ada di area yang saturated gitu ya, atau sudah mulai jenuh di dalam konteks industrinya. Nah, Kotler di dalam bukunya Marketing Management, dia mengatakan bahwa organisasi itu tumbuh itu kita sebut namanya current portfolio. Itu ada di sini gitu ya. Jadi current portfolio itu dia stay ada di sini gitu ya. Nah, ketika kemudian dia dituntut masih harus tumbuh lagi, maka PR-nya adalah ada beberapa hal. Apakah dia akan tumbuh di existing bisnisnya? Ini kita sebut dengan current portfolio-nya. Projected sales-nya atau revenue-nya itu diharapkan dari sini cukup. Nah, kalau industri-industri yang belum terlalu saturated, nah orang main di sini masih aman gitu ya. Jadi saya ingat misalnya kayak teman-teman di telekomunikasi tahun 2005 atau awal-awal tahun 2000. Wah, itu masih luar biasa tuh. Saya ingat tahun 99 saya beli voucher perdananya Telkomsel Simpati itu harganya 1.200.000. Ngantrinya ratusan itu di Atrium ya, Atrium Senen tuh antrinya panjang banget. Tuh tahun 99, akhir tahun 90-an. Sekarang voucher perdana berapa Ibu sekalian? Tidak lebih dari 50.000. Itu pun udah dapat bonus segala macam. Kenapa? Karena current existing bisnisnya itu udah mulai saturated, udah mulai jenuh. Nah, maka dia mesti growth, yaitu ada dua, yaitu disebut dengan namanya intensive growth gitu ya, masih dengan yang existing, tapi nanti kita akan sebut dengan konsepnya unsoft seperti apa, atau integrative growth, yaitu apa? Dia mulai ke hulu atau mulai ke hilir gitu ya. Jadi kalau dia ada di midterm di tengah, maka dia mulai ke hilir. Misalnya
telekomunikasi, Telkom. Dulu dia hanya bicara mengenai penjualan bicara, voice gitu ya. Kemudian berubah ke data kan, Telkom ke data. Itu mulai ke hilir. Kemudian berubah lagi, Telkom tidak hanya bicara voice, tidak hanya bicara data, tapi jualannya apa? Ya itu education, entertainment, kemudian communication, itu ya. Maka jualan ada namanya IndiHome. Nah ini udah mulai disebut namanya integrative growth. Kalau tadi intensive growth nanti kita akan bahas lebih detail. Nah ini bicara existing business ya. Nah ini integrative growth. Nah kemudian kalau integrative growth itu lagi sudah tidak relevan lagi, udah saturated banget, ya mau nggak mau organisasi akan masuk ke diversification growth, yaitu apa? Totally different bisnisnya, udah beda lagi gitu ya. Misalnya dulu ada namanya kalau misalnya kayak teman-teman di Astra gitu ya, bergerak awalnya di mobil gitu ya. Kemudian integrated masih di spare part, kemudian ke dealer dan lain sebagainya. Maka kemudian diversification growth itu totally berbeda. Misalnya mulai bergerak di infrastruktur, bergerak di agroindustri dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan diversification. Nah, ini yang kemudian menjadi PR organisasi bagaimana untuk fulfilling the gap ini tadi dari projected sales sama desire sales yang diharapkan, gitu ya. Nah, untuk yang tadi kita bicara intensive growth yang ini, bagaimana caranya bicara intensive growth? Kotler pun menyampaikan ada 4 kuadran ya, Bapak sekalian, yaitu apakah kita akan stay dengan existing product atau kita akan launch new product. Kemudian dikombin dengan kita akan stay di existing market atau launch new market, gitu ya. Jadi current existing product dengan existing market itu kita sebut dengannya market penetration strategy. Misalnya kita jualan aqua, air minum kemasan gitu ya di Jakarta. Nah, kemudian kita mengatakan rata-rata konsumsi orang aqua air mineral di Jakarta itu satu hari itu rata-rata baru 300 ml misalnya. Padahal idealnya misalnya saja 250 ml, 2.500 ml atau 2,5 liter. Nah, makanya muncul yang namanya campaign kan, bahwa sudah seberapa sehatkah Anda, berapa liter Anda minum air mineral hari ini. Nah, jadi itu kita bicara market penetration. Nah, kemudian juga bicara current product tapi new market. Misalnya tadi aqua kita biasa jualan di Jakarta, kemudian kita jualan aqua di Papua yang sebelumnya belum ada. Ini kita sebut dengan namanya market development strategy. Nah, atau yang berikutnya adalah kita bicara new product di existing market. Jadi misalnya kita tetap jualan di Jakarta, tapi kita tidak jualan aqua, tapi kita jualan air mineralnya yang ada rasanya. Mungkin Bapak Ibu dulu sebelum ada Maison ada namanya Splash. Jadi Jakarta jualan Splash atau jualan Maison di Jakarta. Nah, itu new product current market. Atau lebih ekstrim lagi, masih di dalam intensive growth, tetapi intensive diversification strategy ini adalah new product, new market, jualan Maison di Papua. Nah, ini adalah konsep-konsep bagaimana organisasi tumbuh, gitu ya, konsep pertumbuhan, baik dari sisi apakah yang pertama tadi ya, Ibu sekalian, intensive growth bicara ini, maupun integrative growth, atau lebih ekstrimnya lagi adalah bicara diversification growth. Nah, tadi kita bicara konsep organisasi, value proposition atau nilai yang ditawarkan oleh organisasi kepada pelanggan, dulu hanya bicara 3 hal, yaitu bicara product leadership tadi ya, traditional response, customer intimacy, sama operational excellence. Jadi kalau product leadership itu biasanya barang-barang yang dijual tidak murah. Contohnya apa? Misalnya iPhone, Apple ya. Dia launch new product, kita baru beli iPhone 1, kemudian muncul iPhone 2, muncul iPhone 3, iPhone 4, iPhone 11 Pro, Pro Max, 13 terus. Nah, ini product leadership. Nah, biasanya dia tidak murah gitu ya, tapi juga tetap quality-nya bagus gitu ya, dan dia masih tetap dijual secara massal. Itu product leadership. Nah, yang kedua adalah customer intimacy. Jadi barang-barangnya nggak bisa dijual massal gitu ya. Masing-masing klien punya perbedaan-perbedaan sendiri gitu ya. Nah, biasanya ini berbeda juga. Nah, kemudian juga operational excellence. Biasanya dia ngejar efisien, murah, quality-nya sesuai dengan harganya. Nah, biasanya kalau sudah pilih 3, 1, 2 tidak terlalu luar biasa.
atau 1, 2, 3 tidak terlalu luar biasa. Nah, sekarang trennya adalah, challenge-nya adalah bagaimana organisasi kemudian bisa mengcombine atau mengambil value ketiga ini. Nah, ini yang kemudian disebut dengan namanya platform ekosistem tuh. Jadi agregator atau disebut marketplace integration. Jadi ini sebenarnya konsep yang mulai diperkenalkan oleh Amazon. Jadi Amazon dulu jualan buku, dia jualan buku online, kemudian dia mulai undang para kompetitor yang jualan bukunya di platformnya dia, gitu ya. Jadi seperti misalnya kayak Gramedia kemudian punya toko online, kemudian Gramedia buka kompetitornya, yaitu misalnya Gunung Agung, kemudian Intermedia dan lain sebagainya, Airlangga dan sebagainya untuk masuk jualan di platformnya dia, gitu ya. Nah kemudian dia meningkat lagi, dia jualan lagi tidak hanya buku, jualan berbagai macam kebutuhan, gitu ya. Nah ini bicara adalah platform. Nah ini yang kemudian ketika bicara digital transformation itu tidak hanya bicara teknologi, tapi creating a new disruptive business model. Mungkin Bapak Ibu sekalian dulu pernah familiar ya, ada istilah namanya Blue Ocean Strategy. Jadi digital transformation itu mirip-mirip Blue Ocean Strategy, tapi faktor digitalisasinya cukup kuat mempengaruhi model bisnis itu. Jadi either kita berkompetisi di area red ocean yang merah ini, gitu ya, mau mancing ikan tapi banyak yang mancing, gitu ya, mendingan masuk ke satu ocean yang baru lagi, gitu ya. Kalau kata Profesor Kim itu adalah Blue Ocean Strategy. Nah, bagaimana kemudian pendekatan dengan digitalisasi? Nah, memang ada beberapa terminologi yang beberapa orang itu kadang-kadang kecampur aduk ya. Jadi ada istilah digitize, ada istilah digitalisasi, ada istilah digital transformation. Nah, kadang-kadang orang itu kecampur aduk antara digital transformation dengan digitalisasi dengan digitize gitu ya. Jadi misalnya ada kita sudah melakukan otomatisasi, kita mengatakan kita sudah melakukan digital transformasi. Nah, itu belum. Jadi yang disebut dengan kita perubahan data dari analog ke digital, yang dulunya inputnya masih manual lewat Excel, kemudian pakai aplikasi, itu sebenarnya belum bicara digital transformasi, tapi dia bicara digitization, ya, mulai otomatisasi, gitu ya. Nah ini bicara digitization. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi. Nah digitalisasi itu udah lebih improve lagi, yaitu mulai mengintegrasikan proses kerja, gitu ya. Jadi mengintegrasi kerja, kemudian dengan teknologi dan digitalisasi gitu ya, kualitas pelayanan, tapi belum merubah bisnis model secara keseluruhan. Jadi nah ini disebut dengan namanya digitalisasi. Nah, ketika bicara digital transformation itu adalah rangkuman dari yang pertama dan yang kedua ini plus ada model bisnis baru gitu ya. Jadi ini yang tadi ya, misalnya ada e-signature, ada electronic billing, mobile application, itu masih ada digitalisasi tuh. Nah, tapi ketika sudah bicara mengenai bank digital, itu udah bicara bisnis model baru. Apa critical bedanya digital bank dengan bank konvensional? Nah, kalau bank konvensional itu kita mau buka account, misalnya kita mesti datang ke teller atau ke CS, kemudian kita ngisi satu-satu, kemudian ada tanda tangan basah, kemudian kita mesti ngasih fotokopi KTP dan lain sebagainya. Nah, itu proses bisnis yang lama gitu ya. Bisnis modelnya masih lama, masih konvensional. Nah, bisnis model yang baru itu apa? Yaitu misalnya ya cukup orang download aplikasi, klik ya kalau perlu data di foto. Jadi ada proses yang direduce, yang mulai orang harus datang ke walk-in center-nya bank gitu ya, kantor cabangnya bank, nyari parkir, bawa mobil atau nyari alat transportasi, kemudian ngantri dan lain sebagainya. Nah, itu di switching, proses bisnis itu dirubah, diganti hanya dengan satu kali klik. Nah, ini adalah PR-nya gitu. Jadi misalnya tadi ya digital proses pajak, kemudian resto, pemesanan makanan, GoFood dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa konsep-konsep yang kita sebut dengan namanya digitalisasi. Nah, misalnya contoh misalnya Airbnb. Nah, proses bisnisnya Airbnb, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kalau hotel zaman dulu itu misalnya Hilton atau Sheraton atau apa gitu ya.
Jadi ketika bicara develop new business model, value chain-nya ya identify location, kemudian nyari partner, investor, build property, operate, sell market, kemudian manage customer. Ini Accor ya, misalnya Accor Hotel. Nah, ini prosesnya. Jadi kalau misalnya mau nambah 500 kamar, wah perlu paling tidak 2 tahun gitu ya. Nah, ini value chain yang lama. Nah, kemudian Airbnb come up dengan model baru, yaitu apa? Identification location udah nggak perlu, itu bukan keahliannya Airbnb. Tapi nyari partner penting gitu ya. Build property nggak perlu, itu bisa di outsource. Operate nggak perlu, itu nanti bisa di outsource. Tapi yang penting adalah selling market sama manage customer. Jadi dari total 6 proses bisnis itu di-reduce 3 proses bisnis sehingga fokus hanya di 3 proses bisnis saja. Sisanya ya yang sebelumnya dari key activity, kalau di model bisnis ada di internal activity-nya si Accor, itu di switching, dikeluarin menjadi key partnernya. Nah inilah yang kemudian kita sebut sebagai digital transformation, yaitu apa? Ada switching, ada property owner, ada customer. Jadi dia manage dua nih, ada 2 network, yaitu dari satu sisi customer, kemudian dari sisi lainnya adalah si property owner. Nah ini yang kemudian kita sebut dengan namanya digital transformation. Nah digital transformation itu kita perlu mendefinisikan value proposition yang mau kita tawarin itu apa. Ya, itu mesti clear. Kita mau bicara apa pain-nya pelanggan. Nah itu kita bicara adalah differentiation yang perlu kita sampaikan. Nah, untuk mendeliver differentiation itu tadi, ini tadi customer value, proposition, what pain, benefit, yang kemudian akan kita create menjadi differentiating capability, ya ability untuk manage tadi, yaitu apa? Misalnya kayak Airbnb, orang misalnya nyari size yang gede, cepat, kemudian custom susah, gitu kan? Nah itu bisa diakses di mana-mana. Nah, kemudian itu yang ditawarkan oleh Airbnb. Nah, untuk mendeliver differentiating capability ini, maka diperlukan yang namanya integrating capability. Apa itu integrating capability? Integrating capability itu adalah faktor-faktor internal yang ada dalam organisasi kita, yang kemudian kita kumpulkan, kemudian kita kelola, kemudian kita integrasikan, sehingga bisa mendeliver differentiating capability atau value proposition yang sudah kita janjikan kepada pelanggan. Ya, starting mulai dari prosesnya, struktur organisasinya, teknologi, people, dan termasuk juga leadership dan culture. Nah, saya rasa slide ini akan menutup di sesi saya. Nah, nanti akan disambung oleh Pak Syarif ketika bicara mengenai bagaimana teknologi itu akan bisa mendeliver differentiating capability yang diharapkan. Terima kasih dari saya kembalikan Mbak Ayu. Nanti kalau ada pertanyaan komentar, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Jun untuk pemaparan materinya ya, luar biasa. Saya juga belajar lagi nih Pak Jun ya, walaupun sudah beberapa kali dengar, tapi memang terus belajar. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Jun, sekarang boleh disambung ya Pak ya, oleh Pak Syarif nih untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Syarif. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Semoga masih konsen dan masih nyimak ya. Sebelum lanjut, karena acaranya Coffee Talk, saya mulai dulu nih, kita ngopi dulu nih, teman-teman semua. Saya mulai duluan nih. Nanti kopinya dikirim sama Mbak Ayu ya. Siap Pak, aman. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Salam kenal semua Bapak Ibu sekalian peserta Coffee Talk gitu ya. Jadi saya nyambung materi yang disampaikan oleh Pak Jun, sangat inspiring ya. Sangat terinspirasi dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Jun bermanfaat dan pastinya mudah-mudahan juga nyambung dengan materi yang saya sampaikan. Oke. Saya lanjut. Tadi udah kenalan sedikit, jadi saya skip aja.
siapa sih agile gitu ya? Mungkin saya sedikit mengelaborasi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu, kemudian sudah beberapa kali juga dimention oleh Pak Jun. Kemudian juga tadi bicara mengenai apa konteks digital transformation itu kita partnya di mana lah, kira-kira seperti itu. Nah, siapa Agile atau PT Agi Indonesia? Ini adalah subsidiary dari PT JML Performance Consultant. Nah, kalau tadi bicara Pak Jun disampaikan itu bagaimana strategi manajemen, bagaimana strategi bisnis, strategi formulasi, kemudian bicara proses excellent. Nah, partnya kami itu PT Agile gitu ya, atau PT Agi Agile Integration itu bagaimana proses in-depth atau deep dive terhadap teknologi atau digital transformation-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, visinya kita singkat aja saya sampaikan, mungkin karena mau sholat Jumat beberapa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Visinya kita sih nggak muluk-muluk lah ya. Kita ingin jadi prefer partner ya dalam konteks digital transformation yang tadi disampaikan oleh Pak Jun, ada digitization, ada digitalization, kemudian digital transformation. Nah, ini partnya kita lah, kira-kira kami bisa mengawal proses digital transformation oleh beberapa organisasi baik sektor publik maupun private gitu ya. Kita bisa mudah-mudahan kita bisa jadi solution partner yang di-prefer di Indonesia. Misinya kami singkat saja, paling tidak kita ingin memberikan kontribusi ya dengan adanya digital society di Indonesia, kemudian digital ekosistem yang sekarang luar biasa tumbuh. Bahkan pemerintah itu dulu hanya regulator, sekarang jadi akselerator ya untuk proses digital ekonomi di Indonesia ya. Pertumbuhannya luar biasa, kemudian di G20 juga dibahas mengenai digital society atau digital economic. Nah, apa saja sih yang bisa kami sampaikan gitu ya, atau yang bisa kami Agile bantu gitu ya. Yang pertama, saya persingkat. Jadi kalau tadi Pak Jun bicara mengenai konteks strategi manajemen, strategi bisnis. Nah, tidak boleh dilupakan juga bagaimana digitalisasi ini harus punya strategi juga gitu ya. Bagaimana strategi digitalisasi ini harus menjadi concern gitu ya. Setelah bisnis yang paling utama karena mendrive ya bisnis driven, tapi juga jangan dilupakan atau ini secara paralel bisa dilakukan dalam konteks IT strateginya seperti apa, digital strateginya seperti apa. Nah, kemudian setelah strateginya, struktur organisasinya harus seperti apa gitu, yang paling cocok, yang harus kuat dibangun. Karena kalau strateginya berubah karena strateginya dynamic, maka struktur organisasi juga dynamic nih gitu kan. Ada beberapa case yang kami coba bantu, dulunya strukturnya flat gitu ya, atau paling tinggi itu levelnya hanya di Kadif, tapi sekarang udah ada CTO atau direktur teknologi. Nah, itu salah satu hal bagaimana organization change ini bisa follow strategi, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana IT operation mengelola IT secara baik, kemudian bagaimana juga terkait dengan digital IT talent. Nah, ini kira-kira dalam konteks IT consultant atau service yang kami lakukan. Di digital solution implementation kami lakukan ada beberapa pendekatan gitu ya. Kami ada beberapa pengalaman integration, bagaimana menghubungkan core system dengan surrounding system. Nah, selama ini mungkin tidak masif gitu ya. Kemudian karena sekarang ada omnichannel, e-commerce, dituntut open banking, dituntut juga digital banking gitu ya. Semua ini basisnya adalah basis teknologi dan digital, kemudian juga online. Maka sekarang tumbuh juga platform-platform digital untuk bisa melakukan proses integrasi baik di semua layer ya, baik dari data kemudian sampai dengan application. Nah, kemudian kita juga punya COTS, commercial of the self, ada ERP product yang integrated juga mulai dari financial, kemudian e-commerce, platform yang lain sampai dengan di HR gitu ya. Kira-kira seperti itu, mulai dari operation backbone sampai dengan strategic backbone lah. Itu intinya adalah bagaimana melakukan data management sampai dengan analitik.
Kemudian di area lain, di digital infrastruktur, kita punya pengalaman, kemudian punya servis juga mengenai mendesain, membangun, dan memanage. Karena kalau bicara mengenai sekarang ya, kalau koneksinya bagus, internetnya bagus, data-datanya cukup masif gitu ya, maka ini network gitu ya harus benar-benar diperhatikan. Kemudian storage juga perlu diperhatikan. Apakah dia masih pakai data center yang on premise, konvensional, apapun dari sisi cloud. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kami bisa lakukan. Nah, bicara digital juga bicara mengenai security gitu kan. Nah, hal itu yang kami tidak kita tidak boleh lupakan terkait dengan security. Nah, kalau bicara security ini ya terutama banking, kemudian e-commerce yang data transaksinya itu mungkin ada private data protection, data-data pribadi, maka security-nya itu harus benar-benar dilakukan secara komprehensif. Nah, mulai dari bagaimana mengakses awareness terhadap security, karena security itu is not about teknologi. Security juga bagaimana behavior seseorang gitu ya, mengenal atau memproteksi hal-hal yang paling simpel lah gitu kan. Contoh misalnya password, kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya itu proteksi dini lah. Kemarin tuh saya ditelepon salah satu klien, dia minta kami bantu gitu ya untuk melakukan penetration test terhadap security-nya mereka karena ada layoff nih. Takutnya mungkin ada hal-hal yang mungkin karyawan atau pihak lain yang tidak secara kompetitor kira-kira itu potensially merusak atau mengattack bisnisnya mereka. Nah, itu kadang-kadang itu harus ada pengawalan khusus lah, kira-kira seperti itu. Nah, di IT managed service ini ya pasti karena misalnya kita up dalam konteks service level agreement atau service level expectation terhadap customer, maka IT ini harus on terus nih gitu ya. Mungkin downtime, kemudian bicara mengenai kecepatan respon gitu ya. Itu harus dilakukan yang namanya managed service atau IT operation handling gitu ya. Itu perlu dilakukan. Nah, itu ya kami juga bisa bantu di proses itu, ada pengalaman di sana. Kira-kira seperti itu, saya singkat. Nah, ini summary-nya yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, dalam konteks ujung-ujungnya kan ini benefit ya. Bicara teknologi, bicara inisiasi gitu ya, bicara human gitu ya. Konteksnya itu harus ujung-ujungnya adalah harus mendapatkan benefit gitu kan. Benefit seperti apa? Nah, paling tidak di sini kami sampaikan itu ada 2. Dari define atau digital business strategy gitu ya, paling tidak 2. Yang sayap kiri ini saya bicara mengenai human benefit gitu ya. Human benefit itu contoh misalnya dulu ya ini memanfaatkan bisnis tradisional ya, yang awalnya tradisional tadi Pak Jun sampaikan tadinya konvensional, kemudian gue yang digital, akhirnya bisnisnya grow. Contoh yang paling sebenarnya banyak contoh, tapi yang paling umum saja mungkin kami bisa sampaikan contohnya adalah perusahaan yang sekarang mungkin kita banggakan juga ya, perusahaan di Indonesia gitu ya, yang dulunya basisnya itu rail hailing ya, Gojek, yang kita tahu di mana-mana dulu kalau mau nyetop Gojek kita harus ke pangkalan ojek gitu ya, tapi sekarang dimanapun kita bisa order gitu kan. Itu suatu hal yang kita rasakan bahwa this is the benefit for human gitu ya. Kita bisa kapan aja kita mau, nggak mengenal jam gitu ya, kapan aja kita ada hal yang kita perlukan untuk operasional gitu ya, maka di situ kita bisa mendapatkan benefit dari sisi aplikasi-aplikasi yang seperti Gojek, kemudian Grab dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu dari sisi human benefit gitu ya. Contoh lain misalnya adalah sekarang WFH, modelnya hybrid gitu kan. Nah, sekarang kalau hybrid kita work anywhere ya. Ada yang work from hotel, from home gitu ya, atau from cafe gitu ya. Terus tetap bisa harus absen misalnya gitu. Absen sekarang sudah digital gitu ya. Itu salah satu hal yang memudahkan people atau human gitu ya. Jadi
teknologi itu harus objektifnya adalah bagaimana dampak atau benefit secara people gitu ya, salah satunya itu gitu ya. Nah, kemudian contoh sekarang ada robot ya, robot process automation misalnya gitu kan. Nah, yang namanya robot itu kadang-kadang kita tahu menjadi satu hal yang bisa jadi menyeramkan, bisa jadi memang membantu. Contoh misalnya sekarang model otonomus ya, semua di-drive oleh AI, kita nyetir itu kita bisa parkir sendiri, nyalain mesin mobil sendiri. Nah, kemudian ada voice comment juga gitu. Itu hal-hal yang sifatnya robot yang mengelola atau robot yang membantu gitu ya. Nah, memang ada disruption dari sisi robot, teknologi robot ini, tapi jangan sampai kita diakalin robot lah kira-kira gitu. Kita yang harus memanfaatkan robot. Contoh misalnya ada, kalau saya gambarkan di sini ada proses gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan literasi yang sering kita lakukan gitu, yang bikin kita capek, bikin laporan yang selalu itu aja tiap bulan, itu bisa digantikan sama robot gitu kan. Nah, kitanya ngapain? Nah, kitanya bisa membantu untuk lebih strategis pekerjaannya. Artinya bagaimana memanfaatkan data, memanfaatkan hasil daripada pekerjaan yang dilakukan oleh robot. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bisnis benefit apa? Gitu yang tadi Pak Jun udah banyak sampaikan, bicara Airbnb, kemudian bicara mengenai contoh-contoh digital ya gitu kan. Kemudian dari sisi platform Netflix gitu kan. Nah, itu bisnisnya growth. Kalau bicara konteks growth ini luar biasa ya. Kalau bicara misalnya contoh GoTo gitu ya. Itu kalau dari risetnya gitu ya, mereka udah secara transaksional, payment dan service system itu mereka bukan hanya sekarang hanya Gojek gitu ya, hanya transportasi, rail hailing, tapi juga bicara financial service sekarang gitu ya, yang sudah bisa akan operate gitu ya, kira-kira 47 akses gitu mainstream. Kemudian bagaimana yang dulu unbank, yang nggak punya akun bank itu masih banyak nih di Indonesia gitu. Tapi kalau dia sekarang butuh Gojek gitu ya, butuh transportasi, dia butuh GrabFood apa segala macam, dia harus bikin akun. Artinya yang dulu unbankable sekarang jadi bankable. Nah, data itu yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan gitu ya, khususnya Gojek atau mungkin Grab dan yang sebagainya, bisa dimanfaatkan sebagai basis untuk scale up bisnis. Mau seperti apa nih? Karena data-data ini mereka yang miliki nih sekarang kan. Luar biasa gitu kan hal-hal seperti itu. Nah, bicara itu juga membanggakan karena ini ada perusahaan nasional gitu ya. Bicara mengenai dulunya tuh mungkin Grab dan yang lain-lain itu bicara merchant-nya tuh dulu nggak terlalu banyak ya. Sekarang udah 11 juta merchant gitu ya. Kemudian kalau bicara mengenai kontribusi ekosistem digital gitu ya, kira-kira 2% ya, atau kira-kira 1 triliun GDP kontribusinya. Artinya itu adalah suatu hal yang membanggakan dalam ekonomi ekosistem digital yang bisa mengkontribusikan bisnis growth gitu ya, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi GDP terhadap negara. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam konteks yang tadi sampaikan gitu ya, apa sih hubungannya GML dengan Agile gitu ya? Balik sedikit saya coba sampaikan, kira-kira tadi Pak Jun menyampaikan bagaimana customer profiling, kemudian bicara mengenai strategi bisnis, industri trend gitu ya. Nah, Agile itu membantu dalam konteks teknologinya, teknologi trennya bagaimana gitu ya, kemudian arsitekturnya seperti apa gitu kan, kemudian juga bicara mengenai implementasi yang baik seperti apa. Nah, itu kira-kira apa hal-hal yang kami bisa bantu. Nah, poinnya sekarang ada mungkin saya pendekatan lebih kepada IT strategik gitu ya. Karena sekarang itu adalah digital savvy, digital leadership, saya pikir bukan hanya konteksnya orang IT, tapi orang bisnis juga paling tidak harus memahami IT, dan orang IT juga harus memahami bisnis gitu ya. Dua hal ini yang nggak boleh ditinggalkan nih. Kenapa? Karena kalau bicaranya teknologi spending ya, portfolio projectnya banyak tapi tidak ada bisnis impact, itu juga percuma gitu ya. Atau bisnis impact, bisnis value-nya ingin diciptakan, tadi create
value, create customer proposition, product leadership. Tanpa teknologi yang baik, tanpa pemilihan teknologi yang baik, itu juga menjadi lag lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya beberapa hari yang lalu itu ditelepon atau ada inquiry ya ke teman-teman, satu perusahaan yang saya pikir itu perusahaan besar, TBK, tapi saya nggak bisa mention namanya. Kalau lihat dari profilnya, wah IT-nya udah canggih nih, semuanya sudah ada gitu ya. Mulai dari core system, surrounding system gitu ya. Tapi begitu kita ngobrol, kita diskusi gitu ya, dibilang Pak kita masih banyak kekurangan dan journey IT management dan governance ini masih kurang nih bilang gitu kan. Saya bilang kenapa? Dengan adanya dituntut oleh inovasi bisnis, tadi target nambah, growth nambah, portfolio nambah, produk service nambah, maka teknologinya kita harus bagus. Artinya apa? Invest terhadap teknologi itu harus sesuai dengan value bisnis gitu ya. Kemudian juga harus prudent terhadap cost dan beberapa hal yang lain yang memang perlu dipikirkan. Nah, kemudian mereka juga lag terhadap security. Mereka melupakan gitu kan. Padahal itu bisnis going digital, bisnis e-commerce gitu ya. Yang mereka sebenarnya very tradisional awalnya, tapi begitu sekarang mereka mau memperluas market di global, ini juga membanggakan perusahaan di Indonesia, produk basisnya itu adalah aquamarine gitu ya. Mereka mau ekspansi, digitalnya seperti apa? Padahal mereka sudah istilahnya sudah mengembangkan implementasi beberapa teknologi ya, tapi mereka melihat ini adalah satu pengembangan teknologi ke depan yang harus dilakukan dalam konteks untuk meningkatkan business value. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bicara bisnis, bicara teknologi, dua hal ini sekarang sudah menjadi satu kesatuan gitu ya, dan harus saling selaras, kira-kira seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau bicara IT strategi harus juga bikin bagaimana adaptasi ya. Ada 3 hal sih yang menjadi fokus misalnya gitu ya. Kenapa sih IT organization ini kritikal gitu ya. Nah, pertama memang harus bicara strategi berubah, struktur organisasi juga berubah. Contoh, saya ada kemarin sempat diskusi dengan salah satu bank ya, lumayan terbesar di Indonesia juga gitu ya. Sekarang ada digital banking, kemudian ada namanya KRIS gitu ya, kemudian ada dari BI, kemudian ada teknologi lagi yang harus diadopt. Mereka udah nggak bisa lagi dengan struktur yang flat sekarang. Strukturnya harus dimekarkan, misalnya mereka fokus ke digital banking, harus ada satu struktur organisasi sendiri bicara mengenai digital banking misalnya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang kami rasa strateginya berubah, struktur organisasi berubah gitu kan. Nah, kalau bicara struktur organisasi, terakhir mungkin saya sampaikan, bisnis never ending process ya. Selama memang bisnis itu growth, pasti struktur juga growth gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan talent? Kalau kita bicara sekarang shifting paradigm atau reskilling terhadap talent gitu ya. Jadi karena ini sekarang IT literate gitu ya, nggak harus sekolah IT. Jadi dengan dipermudah oleh teknologi sekarang, misalnya contoh dulu orang-orang tua gitu ya mungkin nggak digital savvy lah gitu kan, nggak enhance atau nggak hands on. Nah sekarang kalau misalnya kayak driver Gojek atau Grab ya, itu kan nggak semuanya anak muda ya, ada orang-orang senior juga gitu kan. Mereka sekarang sangat diperbantukan dengan adanya teknologi, mulai dari take order, kemudian GPS-nya, segala hal yang memang sekali lagi itu adalah bicara mengenai benefit. Nah, kalau bicara talent gitu ya, maka ya, begitu kita mau rubah konsep strategi bisnis kita into going digital, maka headcount IT-nya itu harus diperhatikan juga nih gitu kan. Tadi bicara struktur, sekarang bicara kompetensi IT-nya gitu kan. Nah, kalau bicara katakanlah teknologi ke depan, business driver harus pakai AI, maka harus ada talent-talent yang capability-nya di AI, misalnya programmernya Python atau apa yang lain-lain gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi bangun strategi juga harus diikuti oleh struktur yang baik, kemudian struktur yang baik juga harus diikuti oleh para talent IT yang baik. Gitu. Ini saya skip aja nih kira-kira bagaimana
alignment antara teknologi, human dan bisnis gitu ya. Align bisnis goal-nya antara CEO dan CIO atau CTO itu harus align. Strateginya harus align, kemudian stakeholder measurement terhadap satisfaction juga harus align, termasuk di customer. Kemudian IT project-nya juga harus align, dengan budget juga harus align gitu. Kemudian successfully nih. Jadi project-project IT ini harus ada ukuran suksesnya seperti apa gitu kan. User harus orang IT juga harus memberikan survei ya terhadap kepuasan yang dilakukan oleh IT, dan secara bisnis juga seberapa impact itu harus diukur gitu kan. Contoh misalnya ini bicara mengenai misalnya inovasi ya. Tadi Pak Jun sampaikan ada bicara inovasi bisnis, juga harus ada inovasi IT-nya. Jadi kalau bicara mengenai bisnis bicara new market, bisnis bicara revenue increase, product service gitu ya. Sampai dengan project bisnis process improvement tadi Pak Jun juga sampaikan. Maka IT-nya juga harus align nih. IT-nya juga harus mendrive juga gitu ya. Contoh misalnya ini top project opportunity management-nya seperti apa yang mendrive new market di CEO. Nah, CIO-nya juga harus mikirin nih apa yang harus dilakukan project-projectnya nih gitu kan. Kemudian selain di CIO-nya di top project level, di top departemen juga harus dilakukan gitu kan. Nah ini kira-kira bahkan perlu di scoring ya, atau keterlibatannya. Misalnya di sebelah kanan ini saya sampaikan misalnya product service gitu ya. Ini berapa persen? Oh, CIO kontribusi dan involvementnya 69%, CIO harus 71%. Kemudian barrier innovation-nya apa? Jangan sampai begitu kita mau lakukan inovasi, sistemnya nggak ready. Kemudian IT staff-nya resisten, gitu ya. Leadership-nya terhadap IT juga resisten. Nah, itu akan memberikan stopper tuh, akan jadi stopper bagaimana proses digitalisasi ini bisa failed gitu ya. Dan bagaimana para leader ini, insan ini bisa memprovide sehingga rate terhadap suksesnya ini bisa lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini harus di-define sama-sama antara objektif bisnis, objektif CEO, dan objektif CIO. Kira-kira seperti itu. Ini saya skip aja. Ini bicara mengenai jangan sampai proyek itu terlihat seperti fenomena gunung es ya. Bisnis value-nya beda gitu ya, tetapi operational cost-nya malah nggak efisien gitu, kira-kira hal seperti itu. Nah ini beberapa tren aja, saya persingkat ya materinya. Ini beberapa tren, tadi bicara Pak Jun menyampaikan mengenai big data, analitik, dan sekarang konsepnya itu adalah data fabrik. Jadi saya sedikit sampaikan bahwa data ini it's single truth ya, jadi data ini segalanya mungkin sekarang gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola data fabrik ini. Dan yang lain-lain ini tadi sampaikan ada cyber security, kemudian autonomy system, itu satu hal yang memang sekarang jadi going concern dalam konteks digital transformation. Ini ada beberapa contoh aja karena di sini ada teman-teman dari Bapak Ibu sekalian, ada financial service, ada dari MUF ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada EPC itu kalau nggak salah Rekin, kemudian manufacturer gitu ya. Nah ini beberapa contoh aja sih. Jadi contoh misalnya ada satu platform yang mungkin kami bawa gitu ya, Tipco namanya gitu ya. Jadi bagaimana men-streamline proses ya, yang dulunya approval credit card gitu ya, itu memakan waktu 10 sampai dengan 12 menit itu bisa dipotong. Kemudian credit card delivery gitu ya, dari 7 sampai 14 hari dia bisa diantar 2 hari. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan dalam konteks dramatically change terhadap business transformation atau digital transformation. Nah, ini juga yang tadi disampaikan robotik misalnya gitu ya. Jadi proses-proses rekonsiliasi, collection gitu ya, follow up contact, semua hal-hal yang sifatnya rutin dan berulang-ulang itu bisa dikerjakan oleh robot, dan manusia itu bisa berdampingan dengan robot dan memanfaatkan robot untuk bisa melakukan suatu proses decision making. Nah ini ada beberapa lagi contoh misalnya industri 4.0 di digital factory gitu ya, dengan Tipco itu kita bisa lakukan di manufacture, melakukan kapan harus maintenance, anomaly detection,
kemudian beberapa hal yang bisa memberikan informasi defect-nya itu by digital gitu ya. Nah, ini adalah konsep digital factory industri 4.0 di mana bisa memanfaatkan Internet of Things gitu ya, smart factory, enablement terhadap factory gitu ya, kemudian bagaimana bisa nyambung antara transportasi, produksi gitu ya, delivery channel, kemudian bicara mengenai data center, IoT device, nah semua ini disatukan dalam Internet of Things. Dan ini contoh juga analitik gitu ya, bisa real time monitoring kapan scheduling ya mobil, katakanlah delivery transportation darat laut udara itu supaya waktunya just in time bisa dimonitoring. Nah itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan oleh teknologi. Kemudian juga ini kita berpartner dengan ERP, salah satu yang kita bisa usulkan atau kita pengalaman dari enterprise resource planning itu bisa mulai dari finance sampai dengan HR, kemudian bicara mengenai cek kontrol, supply chain, ini bisa dilakukan dalam satu platform. Nah ini karena kebetulan ada dari Rekin, ini juga ada Odoo juga memiliki construction project management ya. Jadi bagaimana construction planning, bicara mengenai purchase report, construction management, kemudian bicara project management, itu juga bisa dilakukan dalam konteks digital transformasi di industri construction. Oke, kemudian ini ada starter pack-nya, kita punya Odoo juga yang tadi disebutkan, ada CRM, ada BPM, ada data management, kemudian bicara mengenai e-commerce. Nah ini teknologi yang kami usul, ada beberapa yang mungkin kita kombinasikan lah ya, yang cocok dengan organisasi, kebutuhan organisasi, digital transformasi seperti apa. Nah kemudian ini terakhir dari kami, salah satu servisnya kami itu ya bicara mengenai konsultansi, bicara implementasi, kemudian kita juga bisa melakukan, kita ada digital academic gitu ya, yang bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu dalam konteks bagaimana leadership atau di digital talent itu bisa lebih mengenal teknologi lebih baik. Mungkin itu dari saya, Mbak Ayu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat. Baik, terima kasih banyak Pak Syarif untuk informasinya. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan berakhirnya sesi Pak Syarif karena waktu juga yang cukup padat ya Pak Jun ya, beberapa mungkin kita mau sholat Jumat. Terima kasih banyak untuk sharing hari ini Pak Jun dan juga Pak Syarif. Nanti untuk Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan bisa menghubungi ke relationship yang sudah mengundang Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya Ayu Retno Puji Rahayu dengan Pak Junaidi Baharudin dan juga Pak Syarif mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih, Ayu, teman-teman semua. Sama-sama Pak Syarif, terima kasih. Izin live. Ya silakan.